Hai pemirsa, salam sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi sama saya Coki Sitohang. Inilah program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kalau pemirsa punya masalah kesehatan, Anda bisa bergabung dengan kami di studio ini. Jadi narasumber saya. Seru loh diwawancarai, tapi juga dapat banyak kekuatan dan pencerahan dari para praktisi kesehatan. Pemirsa, kita tuh dianjurkan untuk rutin cek kesehatan supaya kita tahu kondisi kesehatan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, biasanya kalau mau medical check up, biasanya langsung jaga pola makan supaya hasilnya bagus gitu. Ayo, siapa yang melakukan tipe seperti ini? Kemudian ada juga yang kedua yang beredar di masyarakat adalah begini. Santan itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Benarkah demikian? Nanti kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama dan akan ditanyakan kepada praktisi kesehatan. Nah, pemirsa, sekarang saya akan perkenalkan terlebih dahulu sepasang suami istri sebagai narasumber kami hari ini yang akan diwawancara juga ditanya jawab oleh para praktisi kesehatan. Selamat datang di Studio 3 Pak Awananto dan Ibu Caci. Hai. Hai Mas Coki. Salam sehat ya. Kemudian dua orang praktisi kesehatan kami yang bertugas di episode kali ini, Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Saputra. Halo semua. Halo Mas Coki. Apa kabar Mas Coki? Sehat dong. Pemirsa juga, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Dan pemirsa di rumah juga, saya doakan semuanya sehat karena kita di acara program Go Healthy. Banyak orang ya yang kalau menjelang medical check up baru benar-benar jaga pola makan. Model kayak gitu tepat atau enggak sih Mas? Itu semuanya nggak bagus pastinya, tapi banyak dilakukan. Iya, ya. iya. Yang namanya check up kesehatan, mendingan apa adanya. Tapi kalau apa adanya juga mereka suka takut dari suaminya atau istrinya nanti diinget-ingetin segala macam, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, atau takut mereka, contohnya saja melakukan pemeriksaan pap smear, takut nanti ketahuan ada kanker, gitu, mendingan nggak usah. Padahal kalau kita tahu lebih dini, lebih awal kondisi kesehatan kita, pengobatannya menjadi lebih mudah. Kalau kita mau lakukan pemeriksaan kesehatan, lakukan pemeriksaan kesehatan saja, supaya kita tahu, oh ternyata kondisi saya, rapot saya, bintang saya adalah seperti ini. Beredar kabar, ini yang membuat santan menjadi musuh bersama. Karena katanya santan itu bisa menyebabkan kolesterol yang tinggi. Benarkah demikian? Oke, jadi gini, sebenarnya jawabannya cukup tricky Mas Coki ya. Jadi kalau dalam satu buah kelapa itu terdapat yang namanya lemak baik dan lemak jahat ya. Nah, tapi ketika dia mengalami yang namanya proses ya, di sini dia berubah menjadi santan, kemudian dari santan diolah lagi menjadi makanan bersantan dengan pemanasan berkali-kali, lemak yang baik ini nanti akan menjadi lemak yang jahat juga. Nah, asam lemak yang jahat atau kita sebutnya sebagai lemak jenuh, ini dia kalau dilakukan pemanasan berkali-kali itu akan menjadi kolesterol jika diolah di dalam tubuh kita. Itulah jawaban dari banyak pertanyaan di luar sana terkait yang dua pertanyaan awal. Sekarang kami akan membahas sesuatu yang setiap hari menjadi ketakutan kita bersama, stroke. Betul loh. Apalagi Anda yang saat ini nonton kemudian berpikir, aduh gaya hidup saya nih, jangan-jangan stroke sedang mengancam. Nah, inilah yang dialami oleh dua orang narasumber kami. Sebelum saya perkenalkan ulang dan tanya keadaan sebenarnya, mari kita cek profil videonya berikut ini. Awananto, serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2020 lalu telah mengajarkannya tentang betapa pentingnya kesehatan. Sebenarnya, Awan termasuk orang yang rutin melakukan cek kesehatan. Namun sayangnya, pola makannya masih belum diperbaiki dengan baik. Hal ini pun berdampak pada kadar kolesterolnya yang tinggi. Awan juga kerap kurang istirahat karena beban pekerjaannya yang berat. Alhasil, tekanan darah Awan menjadi ikut tinggi hingga dirinya mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Serangan stroke ini membuat Awan mengalami kelemahan di bagian kanan tubuhnya. Akibat dari kejadian ini, ia jadi tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Awan pun berharap dirinya dapat pulih kembali dan bisa beraktivitas dengan lancar, seperti dulu saat dirinya masih sehat. Pertama kami ucapkan keprihatinan kami Pak Awan atas apa yang terjadi hampir 3 tahun yang lalu ya. 2020 stroke awal bahwa ternyata ada masalah pengaturan pola makan yang buruk dari Pak Awan. Dari seorang Awananto yang begitu aktif, tiba-tiba harus berhenti total dari keaktifannya. Apa saja dampak stroke yang sudah merusak struktur yang baik selama ini Pak? Kesibukan jadi berkurang jelas.
dari sibuk menjadi nggak sibuk, jadi pelan-pelan maunya tidak sibuk. Apakah masalah ekonomi juga menjadi pasti. salah satu isu sekarang ini karena Iya, Bapak iya, terkena stroke? sekarang, iya. Nggak ada income. Bagaimana dengan fungsi kesehatan Bapak? Apa saja yang terganggu Pak akibat stroke itu? Ya pelan-pelan sebelah kanan kami kembalikan supaya bisa bergerak, tapi saya nggak yakin bisa pulih seperti semula. Jadi tetap kita fisioterapi, tetap kita lakukan perbaikan olahraga, makan yang benar seperti itu, tidur yang nyaman. Ya. Bapak adalah pejuangnya di sini. Ketika ada hal-hal yang sifatnya pesimistis kayak tadi Bu Caci, bagaimana sikap Ibu mendukung suami? Kita harus mensupportnya, baik fisik maupun psikisnya, gitu. Pak, saya dengar tadi ada satu cerita yang cukup membuat Bapak dan Ibu masih merasa sedih sampai sekarang kalau menceritakannya ulang, yaitu 1 bulan setelah pulang dari rumah sakit, kala itu masih belum bisa terima, aku bisa kena stroke begitu ya. Seperti apa cerita itu, Bu Caci? Ya waktu itu setelah pulang dari rumah sakit itu kembali ke rumah, yang biasanya begini sekarang begini. Oke. Contohnya biasanya dia bisa jalan kemana-mana tanpa alat, saat pulang dari rumah sakit harus dengan walker. Saat buang air kecil juga harus pakai pispot. Kemudian yang biasanya saya apa-apa tergantung dia, saya harus mandiri, dan itu mengagetkan hidup saya. Dan emosinya pun juga sangat menguras psikis saya. Emosinya Bapak? Saya lebih mudah marah, mungkin geraknya terganggu, terbatas. Jadi gerak kemana-mana terbatas, gerak ke kanan terbatas, ke kiri mungkin agak susah. Rasa Kesel gitu, oleng, Pak? ya. Kesel sendiri? Ya, ya. kesal sendiri, jalan susah. Jadi stroke yang kejadiannya sekian menit mengubah hidup kami sedemikian bedanya, drastisnya. Pak Awananto, narasumber kami kali ini terkena stroke akibat kualitas darahnya tidak baik. Iya, kalau kita lihat di sini, tensi masih 138/93, terutama Barusan. diastoliknya. Karena ini satu rumah, maka sekalian kepalang kita cek juga ya untuk Ibu Caci ya. Kita lihat di sini, lihat. Lebih tinggi Tekanan lagi, darahnya Mas lebih Boyke. tinggi lagi, meskipun diastoliknya baik, tapi tekanan darahnya tinggi. Nah ini harus hati-hati juga gitu. Apalagi ya kita sudah mulai berumur ya, yang namanya pengecekan darah, pengecekan check up kesehatan itu memang harus lebih sering. Lalu bagaimana dengan kolesterolnya? Bisa kita lihat juga di sini. Nah 215. Nah ini warning dua-duanya nih. Betul. Jadi masih perlu diupayakan kembali. Jadi selain menjalankan pola hidup sehat, berolahraga, tetap minum obat-obatan yang diberikan oleh dokter, dan bisa dibantu dengan teknologi khusus untuk kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau dari kita lihat runut nih, riwayatnya Bapak Awan ini kan terdapat 2 kali ini serangan stroke-nya ya Pak ya. Yang pertama itu adalah pecah pembuluh darah di bagian otak kecilnya. Betul. Ini akibatnya adalah keseimbangan dari Pak Awan itu dia terganggu. Betul. Kemudian dicek lagi, ternyata memang sudah ada penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah di bagian otak besarnya. Ini yang berakibat pada pergerakan dari Pak Awan yang terbatas. Nah, kalau kita lihat sama-sama pemirsa di sini, ini yang saya lingkarin, ini adalah otak kecil kita. Nah, otak kecil kita ini dia bertanggung jawab terhadap pusat keseimbangan tubuh kita. Sedangkan kalau untuk pergerakan, daya ingat, kemudian daya kognitif, itu ada di otak besar kita. Nah, kedua otak ini harus dijaga aliran darahnya. Karena apa? Dengan adanya aliran darah yang dia pecah atau tersumbat, maka akan terjadi stroke. Dan ini akan menyebabkan fungsi dari otak itu sendiri dia tidak begitu maksimal. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar aliran darah kita ini bagus? Yang pertama tadi Mas Boyke sudah bilang, kalau dari dokter harus konsumsi obat secara rutin setiap hari, kita harus konsumsi secara rutin setiap hari. Terutama pada orang yang memang memiliki riwayat darah tinggi, terutama dari orang tuanya atau keturunan. Kemudian kalau misalkan ya makanan kita tidak begitu bagus,
masih suka makan makanan berlemak, makanan bersantan, maka kita kurangin makanan tersebut. Kemudian apalagi olahraga jangan lupa, karena olahraga ini yang membantu untuk mengendalikan kadar kolesterol, kadar gula darah di dalam darah kita. Dan yang pasti kita bantu dengan yang namanya teknologi laser. Karena teknologi laser ini dia sudah diteliti dan sudah banyak jurnalnya. Ini bisa membantu yang namanya mengendalikan kadar kolesterol, mengendalikan tensi kita, dan mempercepat proses pemulihan pada orang yang pasca stroke. Jadi ayo pemirsa di rumah, ibu dan bapak juga, kita gunakan yang namanya teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Bapak sama Ibu, apakah pernah sebelumnya mendengar tentang teknologi laser ini? Saya sering melihat menonton TV mengenai Go Healthy ini. Kalau memang Ibu sudah familiar dengan teknologi laser, tapi masih ada hal yang mengganjal. Bapak Ibu pengen tanyakan, ada yang kurang dimengerti atau ingin tahu lebih jauh lagi, boleh ditanyakan kepada narasumber kami. Saya dengar di tangan kiri, untuk dipasangkan di tangan kiri seperti jam lah ya. Nah, laser itu apa bisa di tangan kanan? Akan dijawab nanti oleh narasumber kami, tapi sebelum beliau menjawab, izinkan saya Pak Awan, Bu Caci dan pemirsa, untuk memberikan sebuah pencerahan lain, yaitu cerita dari masyarakat Indonesia yang proses pemulihannya pasca stroke juga terbantu karena sudah menggunakan teknologi laser. Dan kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita simak. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tinggi, nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Pemirsa, Anda punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi? Segera take action, jangan sampai komplikasi terjadi seperti serangan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ubah pola hidup Anda ke mode pola hidup sehat. Kendalikan stres dan istirahatnya harus cukup. Dan juga pemirsa, ini yang paling penting juga, sertakan penggunaan teknologi laser yang dapat membantu mengendalikan angka kolesterol, tensi, dan gula darah Anda di dalam tubuh ini. Sehingga kesehatan Anda lebih terjaga. Mari gunakan alat kesehatan Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate. Sangat praktis loh, mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser yang akan menyinari pembuluh darah, nadi, dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda itu. Dr. Laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya adalah dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Hubungi segera nomor yang tertera di layar. Tim call center kami akan melayani Anda secara detail bagaimana cara Anda bisa mendapatkan produk ini. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau AccuLaser dari Gogomall. Pemirsa, tetap bersama kami di Go Healthy. Kami segera kembali dengan melanjutkan perbincangan yang bermanfaat ini. Inilah Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Siapa pemirsa di rumah yang sangat suka dengan yang namanya kolang-kaling? Nah, ternyata buah yang satu ini mengandung banyak sekali manfaat. Karena dalam satu buah kolang-kaling ini mengandung yang namanya vitamin B, C, gelatin, kemudian mengandung air dalam jumlah banyak hingga 93%. Jadi, mengkonsumsi kolang-kaling saat kita berbuka puasa atau saat kita sahur ini akan menjaga kondisi tubuh kita dan menjaga cairan kita tetap dalam kondisi yang baik. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita saat kita berpuasa, tetap gunakan teknologi laser yang kita kombinasikan dengan teknologi NMES. Pemirsa, Go Healthy masih bersama dengan Pak Awananto, narasumber kami yang 2 kali terkena stroke. Pak Awananto, dalam doa dan permohonan Bapak kepada Yang Maha Kuasa, pernah nggak terlintas ucapan seperti ini? Ya Tuhan, berat banget nih ujian buat saya gitu. Kok saya sih yang terpilih kena stroke? Ya sedikit banyak pernah seperti itu.
Jadi kenapa saya gitu? Tapi saya coba pelan-pelan saya obati sendiri. Oke, akhirnya larut. Tapi pernah itu. Tapi kemajuan daripada pemulihannya juga terlihat banyak, ya Pak ya? banyak sekali. Tadinya nggak bisa jalan, terbaring saja. Sekarang bisa jalan, walaupun nggak bisa cepat, 100%. nggak bisa 100%. Bapak dan Ibu bisa datang ke studio kami aja udah Iya. anugerah ya Pak ya? Maaf Pak Awan, sisa-sisa stroke-nya masih ada kak Pak? Oh Di masih, fisik? masih. Saya Oleng. kalau Oleng. jalan belok ke kiri Boleh, Pak, cepat-cepat, Saya seperti apa? cepat-cepat oleng. itu gitu agak oleng, masih Masih oleng. goyang. Terus Ya. tangan Bapak? Kanan. Tadinya begini, sekarang udah Udah begini. bisa diangkat. Tadinya nggak kuat jalan itu, sekarang jadi kuat. Iya, iya. Ya, Tapi Sudah oleng. jauh lebih baik ya? Iya. bisa lebih baik. Terima Ya. kasih Pak. Terima Semangat Pak, kasih. semangat Pak, semangat. Semangat fisioterapinya. Iya, terima Ya, kasih. semangat jaga pola makannya. Ya. Dan bahkan Bapak yang dulunya kurang suka olahraga sekarang mau nggak mau. Mau nggak mau Harus setiap aktivitas. pagi, setiap hari jalan. Tadi Pak Awan di segmen sebelumnya pemirsa sempat bertanya mengenai teknologi laser ya. Ya. Pertanyaan Bapak adalah kenapa digunakannya pada pergelangan tangan kiri. Oke. Boleh nggak kalau teknologi laser itu digunakannya pada Pergelangan tangan kanan kanan. kita? Silakan Ya, langsung. dilakukan di pergelangan tangan kiri ini karena di sini ini dekat dengan jantung. Ya, jantung kita kan sebelah kiri, ya kan, sehingga Ya, ya. nanti ketika teknologi laser itu dinyalakan, ya maka dia akan memperbaiki aliran-aliran darahnya, mencegah terjadinya penempelan-penempelan keping darah. Kalau yang sudah menempel, dia akan diuraikan kembali. Hipertensi itu disebabkan karena kekakuan pembuluh darah. Nah, si teknologi laser itu mengaktifkan kembali nitric oxide yang pada orang-orang seperti kita, sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Ya, kalau elastis apa? Pembuluhnya melebar. Akibatnya apa? Tekanan darahnya menjadi turun. Nah, sinar kuningnya ini dia bisa membantu untuk emosi kita. Namanya sinar kuning itu disebut juga dengan happy light. Akan membantu merangsang hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga kita lebih happy. Yang satu. Yang kedua, dia membantu tidur kita lebih nyenyak. Karena ada yang namanya hormon melatonin yang berkurang pada usia-usia yang semakin menua. Nah, itu dibantu ya hormon melatoninnya. Sehingga tidurnya nyenyak dan bangunnya juga segar. Di samping itu, tadi kita kenapa bisa segar? Karena yang namanya kolesterol yang tinggi, itu tadi penyebab stroke penyumbatan ya. Itu juga akan dibantu diubah menjadi energi. Gula juga diubah menjadi energi. Sehingga kadar gula, kadar kolesterolnya turun, Energi. tetapi energi kita bertambah. Itulah guna daripada teknologi laser, di samping kita mencoba untuk mengikuti anjuran-anjuran dokter dan melakukan pola hidup sehat. Oke. Ibu Ya. ada yang mau ditanya? Silahkan. Kalau menggunakan teknologi laser ini, Betul. sementara juga minum obat pengencer, apakah diperbolehkan? Jadi kalau misalkan ya, kita sudah diresepkan nih oleh dokter untuk mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, obat pengencer darah ini biasanya diresepkan oleh dokter karena apa? Pertimbangan yang pertama, adanya kekentalan darah atau adanya kolesterol tinggi juga. Nah, obat pengencer darah ini dimaksudkan adalah untuk mengencerkan darah yang sudah kental ini tadi. Nah, bolehkah ini disandingkan dengan yang namanya teknologi laser? Ini boleh banget. Kenapa? Ketika kita mengkonsumsi obat pengencer darah, ini tujuannya jelas adalah untuk mengencerkan darah. Dan Mas Boyke tadi sudah menjelaskan bahwa yang namanya teknologi laser ini juga membantu untuk mengencerkan darah juga. Kinerjanya ini sinergis. Dan jangan lupa, kalau yang namanya kita mengkonsumsi obat-obatan, kita tetap harus yang namanya cek kesehatan kita, cek kualitas darah kita. Dengan begitu kita tahu dan kita bisa melaporkan ke dokter kita. Oh, apakah dokter ini nantinya akan mengambil keputusan apakah obat pengencer darahnya bisa diteruskan, Bisa atau memang diturunkan dosisnya, atau memang sudah bisa lepas dan tinggal menggunakan teknologi laser saja. Itu tergantung keputusan dari dokter tersebut. Jadi jawaban
jawabannya adalah bisa digunakan. Nah, ada juga teknologi laser yang dia dimasukkan ke rongga hidung kita. Tujuannya sama dengan teknologi laser yang di pergelangan tangan. Agar pembuluh darah kita menghasilkan nitric oxide lebih optimal lagi. Teknologi laser ini ada temennya, Bapak sama Ibu ya. Terutama ini untuk orang-orang yang memang mengalami kejadian stroke ya, atau orang yang mengalami keterbatasan gerak. Nah, ini ada yang namanya teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya. Nah, teknologi ini dia seperti pad. Jadi ditempelkan, nanti padnya ini dia akan menghasilkan sinyal elektrik yang nantinya bisa merangsang kontraksi pada otot kita sehingga mencegah terjadinya penyusutan otot. Ayo pemirsa di rumah dan Bapak Ibu juga, kita gunakan teknologi laser yang kita sinergikan dengan teknologi NMES untuk menjaga kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Bapak dan Ibu mendengar pencerahan dari kami ini? Pas sekali ini. Ini alat yang pas sekali untuk suami saya, untuk kami. Apa harapan dan doa terbaik dari Pak Awan untuk diri Bapak sendiri loh? Yang jelas bahwa teknologi ini akan memperbaiki hidup saya. Jadi saya bergerak lebih aktif, bisa. Saya bisa berpenghasilan jelas, ya. Dan saya bisa berlari. Karena saya nggak bisa berlari sekarang. Jadi saya harapkan dari teknologi ini bisa memperbaiki hidup saya. Amin. 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 Kami sudah mendengar bagaimana Pak Awananto dan Ibu Caci begitu berharap, begitu yakin bahwa teknologi laser, alat kesehatan ini bisa membantu Bapak dan Ibu melakukan azas progresif dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Oleh sebab itu Pak, doa kami juga Bapak segera pulih, Ibu juga bisa turun kolesterol dan tensinya. Dan kami ingin melakukan action pertama untuk Bapak dan Ibu. Bapak silakan berdiri. Ibu boleh berdiri. Kami ingin mendukung Bapak dan Ibu dengan teknologi laser ini untuk Bapak dan Ibu gunakan. Terima kasih. Pak, sama-sama. Ibu, Terima kasih. kami senang kami bisa menjadi saluran berkat. Ini adalah terima teknologi laser tipe terbaru, yaitu EQ-Laser Ultimate. Yang tadi dijelasin sama Mas Nurman, ada teknologi NMES-nya. Terima kasih banyak. terima kasih. Gogomo, terima kasih sekali atas hadiah yang tak terduga ini. Dan kami sangat berharap kami bisa sehat, lebih sehat lagi ke depannya. Teknologi laser yang sudah sinergi dengan teknologi NMES ini digunakan secara rutin ya Bapak Ibu ya. Siap, Dengan pasti. harapan ketika Pasti. Bapak kesini lagi, kita undang lagi, bisa menceritakan hasil dari latihan dan ditambahkan dengan teknologi laser itu apa. Dan untuk pemirsa di rumah, hari ini kita banyak belajar. Kita banyak belajar dari Pak Awan, kita belajar juga dari Ibu Caci, kita belajar bagaimana dampak dari stroke itu. Ayo sekarang juga kita cegah, jangan sampai kita menderita yang namanya stroke dan juga kolesterol tinggi. Terlebih lagi kalau kita terkena diabetes, kita bisa jaga dengan terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser untuk jadi bagian dari hidup sehat kita. EQ-Laser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dan ini disarankan bagi Anda yang memiliki masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga Anda terhindar dari komplikasi. Sementara teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Disarankan bagi para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan syaraf distimulasi, maka dapat membantu pergerakan atau perbaikan fungsi gerak pada penderita stroke. Silakan hubungi saja langsung nomor yang tertera di layar. Ada tim call center kami yang siap melayani Anda. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokter kami ketika Anda sudah mendapatkan alat kesehatan ini. Pemirsa ingat ya, produk dokter laser dan EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi serta terdaftar di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomo. Bu Caci dan Pak Awananto, terima kasih. Juga para narasumber kami yang kompeten, mantap sekali tipsnya. Pemirsa, Go Healthy, kami menunggu saran dan masukan Anda. Kirimkan kritik Anda
lewat alamat yang tertera di layar. Demikianlah episode kali ini dari Go Healthy. Kami pamit untuk sementara dan segera kembali untuk Anda. Saya Coki Sitohang.